Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita lanjut ke bab 2 yaitu mengenai usaha dan pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tujuan pembelajaran kali ini ada 3 yaitu menjelaskan konsep kerja atau usaha, menjelaskan jenis pesawat sederhana, dan yang ketiga adalah menjelaskan prinsip pesawat sederhana pada otot dan rangka manusia. Jadi, 3 tujuan pembelajaran ini yang harus kalian kuasai dalam bab mengenai pesawat sederhana. Kita lanjut. Pesawat sederhana ini ada 6 poin yang dimana 6 bagian ini yang harus kalian kuasai, tapi hanya 1 sampai 5 saja yang akan saya bahas. Gitu ya. Jadi yang akan saya dalami materinya yaitu hanya bagian 1 sampai 5 saja. Yang 6, kenapa Bu? Dibahas enggak? Nah, yang keenam ini kemungkinan tidak akan saya bahas karena memang hanya sampai 5 saja yang lebih pentingnya gitu ya. Kita beranjak ke yang pertama yaitu usaha dan daya. Usaha dan daya mungkin istilah ini sering sekali kalian dengar, tapi mungkin sebagian besar dari kalian masih tidak tahu atau masih bingung mengenai pengertian usaha dan daya itu apa sih artinya. Sekarang kita akan bahas. Usaha adalah gaya yang bekerja pada suatu benda sehingga menyebabkan benda berpindah sepanjang garis lurus dan searah dengan arah gaya. Jadi yang dikatakan dengan usaha itu adalah di saat sebuah benda diberikan sebuah gaya, kemudian benda tersebut menyebabkan pindah atau menyebabkan perpindahan atau benda tersebut berpindah tempat sepanjang garis lurus dan searah dengan gaya yang diberikan. Itu adalah usaha. Ada 2 kriteria, yaitu yang pertama, semakin besar gaya yang diberikan pada benda, maka semakin besar pula usaha yang dihasilkan. Jadi, semakin besar gaya yang kamu berikan pada sebuah benda itu, maka akan menghasilkan usaha yang besar juga. Gitu ya, semakin besar usaha yang dihasilkan. Dan yang kedua, semakin besar perpindahan benda, maka semakin besar gaya yang harus dihasilkan. Nah, di sini ada rumus usaha yang dimana satu kalian harus melihat dulu ini adalah sebuah segitiga yang di dalamnya sudah ada WFS. Nah, W ini adalah usaha, W adalah usaha dengan satuannya itu adalah joule atau boleh kalian tulis hanya J saja, J besar ya ingat. Nah, kemudian yang kedua F. F ini adalah gaya. F ini adalah gaya yang diberikan pada benda tersebut. Dengan satuannya itu adalah Newton. Newton itu bisa kalian lambangkan dengan huruf N besar. N ya. Dan yang terakhir ada S. S ini adalah perpindahan atau boleh kalian sebut dengan delta S. Perpindahan berarti perpindahan apa? Perpindahan benda tersebut yang sudah diberikan gaya. Gitu ya. Dengan perpindahan ini satuannya adalah meter atau kalian boleh lambangkan dengan huruf M kecil. Gitu. Di saat kalian ingin mencari sebuah usaha, berapa misalkan ada soal yang ditanyakan berapa usaha yang dibutuhkan oleh benda tersebut. Nah, maka kalian bisa mencari rumusnya dengan W sama dengan F kali delta S. Atau nih, kita lihat dari segitiga ini. Apabila yang ditanyakannya usaha, maka yang dicari adalah F kali S. Ya, F kali S. Kalau ke pinggir ini dikali. Oke? Nah, kalau yang ditanyakan berapa gaya yang diberikan, nah berarti yang ditanya F nih. Jadi kalau yang ditanyakannya F, maka rumusnya adalah W usaha dibagi. Nah, kalau ke bawah ini harus dibagi atau per. Dibagi apa? Dibagi S. S-nya apa? S-nya itu adalah perpindahan dari benda tersebut. Gitu ya. Dan yang terakhir, kalau di soal yang ditanyakan adalah berapa perpindahan dari benda tersebut? Misal seperti itu. Berarti rumus yang kamu harus cari adalah
W per F, gitu ya. Nah, itu merupakan rumus mudah yang bisa kalian cari untuk mengerjakan soal mengenai usaha. Nah, next. Terdapat 3 jenis usaha. Jadi ada 3 jenis usaha nih. Yang pertama usaha bernilai positif, yang kedua usaha bernilai negatif, dan yang ketiga adalah usaha yang bernilai nol. Yang pertama usaha bernilai positif. Usaha bernilai positif ini adalah bila gaya F atau gaya yang diberikan itu searah dengan perpindahan. Jadi kita lihat nih yang B. Usaha positif. Di sini ada seekor kuda yang sedang menarik sebuah gerobak, di mana si kuda ini dia menarik ke arah kanan pasti ya, dia berjalan, kuda berjalan ke arah kanan sehingga mengakibatkan benda atau si gerobak ini dia berpindah tempat, bener nggak? Ya dong berpindah, kemana pindahnya? Searah tidak dengan arah gaya yang diberikan? Searah dong, gimana searah maksudnya? Si kuda Mana nih, Bu? Nah, si kuda dia memberikan gaya tarik terhadap si benda tersebut ke arah kanan. Kemudian si gerobak ini dia akan berpindah ke arah mana? Ke arah kanan juga. Nah, berarti ini dikatakan usaha positif, di mana gaya yang diberikan itu searah dengan perpindahan yang dihasilkan ke arah kanan. Nah, itu adalah usaha positif. Yang kedua, usaha bernilai negatif. Bernilai negatif adalah apabila si gaya F berlawanan arah dengan perpindahan. Jadi ini diibaratkannya adalah si Tono hendak menurunkan gerobak ini ke bawah. Jadi ini jalannya ceritanya agak turun ya, agak mudun. Nah, kemudian si Tono nggak mungkin kan kalau misalkan harus mendorong gerobak ini, apa yang terjadi apabila si Tono terus mendorong? Iya, sampai bawah. Tapi apa? Tapi pasti jatuh. Karena apa? Jalannya kan agak turun gitu ya. Makanya si Tono memberikan gaya yang berlawanan. Berlawanan dengan arah perpindahannya. Yang diharapkan si gerobak ini bisa turun ke bawah ke arah kanan. Tapi dia sedikit demi sedikit memberikan gaya yang berlawanan arah dengan jatuhnya atau dengan turunnya si gerobak tersebut. Berarti otomatis si Tono memberikan gaya ke sebelah kiri, agak ditahan walaupun dia berjalannya adalah ke bagian bawah gitu, tapi dia agak sedikit ditahan. Nah, itu adalah yang dikatakan dengan usaha bernilai negatif. Nah, di mana gaya yang diberikan itu berlawanan arah dengan perpindahan dari benda tersebut. Dan yang ketiga adalah usaha yang bernilai nol. Nah, usaha yang bernilai nol ini biasanya usaha yang dilakukan dengan tidak memberikan dampak atau perubahan perpindahan. Jadi contohnya adalah nih yang C. Di saat kamu sedang mendorong tembok, apa yang terjadi? Apakah tembok tersebut berpindah tempat? Apakah tembok tersebut melakukan sebuah perpindahan? Tidak, ya. Tidak berpindah. Oleh karena itu dikatakan adalah usahanya bernilai nol. Segala sesuatu yang kamu lakukan atau segala sesuatu benda yang diberikan sebuah gaya, kemudian benda tersebut tidak berpindah atau tidak melakukan sebuah perpindahan, maka itu dikatakan usahanya bernilai nol. Sampai situ mudah-mudahan kalian paham ya. Nah, oke, next kita lanjutkan pada contoh soal usaha. Di sini Ibu punya beberapa contoh soal usaha, ada 2 contoh soal usaha. Mohon diperhatikan. Yang pertama, Mono mendorong sebuah meja dengan gaya 80 Newton dan meja berpindah sejauh 3 meter. Berapakah usaha yang dilakukan Mono? Nah, kalian coba dengarkan dulu atau cermati soal ini. Si Mono ini lagi ngedorong meja. Dengan gaya yang diberikan si Mono ini, gaya dorongnya adalah 80 Newton. Dan meja itu setelah didorong oleh si Mono, dia berpindah sejauh 3 meter. Nah, jadi yang ditanyakan dalam soal ini adalah berapakah usaha yang dilakukan oleh Mono? Jadi, kalian tinggal jawab diketahui apa? F-nya, F tadi itu apa? F itu adalah gaya. Gayanya berapa? Coba lihat di sini. Mono mendorong sebuah meja dengan gaya
80 Newton. Nah, berarti F-nya adalah 80. Nah, kemudian S. S itu tadi apa? S itu adalah perpindahan benda. Yang ditanyakan di soal adalah meja. Meja yang berpindah. Gitu kan? Meja berpindah sejauh 3 meter. Nah, berarti S-nya adalah 3 meter. Maka berapakah usaha? Yang ditanyakan adalah berapakah nilai W-nya. Harusnya di sini ada ditanyakan ya. Ditanyakan sama dengan W. Tanda tanya. Nah, berarti W sama dengan F kali S gaya dikali dengan perpindahan benda tersebut. Tinggal kalian masukin F-nya berapa? F-nya sama dengan 80 dikali S-nya berapa? S-nya sama dengan 3. Maka 80 dikali 3 sama dengan 240 joule ya atau 240 J. Jawabannya adalah yang C, gitu ya. Next, contoh soal yang kedua. Berapa usaha yang dilakukan pada gambar tersebut? Nah, jadi di sini ada sebuah gambar di mana ada sebuah benda yang diberikan gaya ke arah kanan yaitu sebesar 100 Newton. Nah, setelah diberikan gaya 100 Newton tersebut, mengakibatkan benda tersebut berpindah dengan jaraknya adalah 5 meter. Yang ditanyakannya berapa usaha yang dilakukan pada gambar tersebut. Berapa usaha yang dilakukan oleh benda tersebut nih. Jadi jawabannya sama. Seperti tadi, F-nya adalah 100 Newton. Ini F-nya. Tadi gayanya adalah 100 Newton. Dan S-nya berapa? S-nya adalah 5, berpindahnya 5 meter. Jadi 5 meter. Maka W sama dengan F kali S. Maka W, F-nya berapa? 100. 100 dikali S-nya berapa? S-nya 5. Jadi 100 kali 5 sama dengan 500 joule. Jawabannya adalah yang B. Gitu ya. Sampai situ bisa dipahami? Oke. Sekarang next. Selanjutnya yaitu tentang daya. Daya atau laju energi, sama aja ya, daya atau laju energi ini adalah besar energi yang digunakan pada setiap detik sehingga dapat ditentukan dengan membagi besar usaha dengan selang waktu atau T. Ini beda lagi dengan tadi usaha. Daya ini adalah sama sebagian dari usaha juga gitu. Cuma daya ini lebih detail di mana dia bisa menghitung besar energi yang digunakan pada setiap detiknya gitu ya. Sorry, ini bukan usaha ya. Ini salah. Harusnya daya dapat dirumuskan sebagai, nah, nih rumusnya ini adalah ini. Daya itu kan tadi lambangnya P dengan satuannya adalah watt ya, watt. Nah, kemudian W-nya adalah usaha atau joule atau bisa kalian lambangkan dengan huruf J besar. Dan yang terakhir adalah T, waktu atau second. Waktu T ini adalah waktunya, kemudian dilambangkan dengan second atau S. Second ini dalam artian detik ya. Detik. Jadi segala sesuatu waktu yang ada di soal harus kalian rubah ke dalam detik. Gitu. Sama seperti tadi nih, segitiga yang tadi. Di saat yang ditanyakannya usaha, maka jawabannya adalah P watt, P ini daya dikali dengan waktu. Saat kalian mencari berapa daya yang dibutuhkan, maka yang ditanyakan maka jawabannya adalah rumusnya W usaha per T. W dibagi time, waktu. Gitu ya. Nah, yang terakhir, jika di soal ditanyakan berapa waktu yang dibutuhkan, maka jawabannya apa? T sama dengan W per atau dibagi P. Nah, gitu. Oke. Kita akan lanjutkan ke latihan soal. Contoh soal daya. Yang pertama,
Sebuah kipas angin melakukan usaha sebesar 3.600 joule selama 1 menit. Berapa besarnya daya kipas angin tersebut? Nah, yang ditanyakan berapa besarnya daya, berarti yang ditanyakan P. Oke, kita coba jawab. Yang pertama diketahui. W atau usaha si kipas angin tersebut adalah 3.600 joule. Kalian bisa lihat, sebuah kipas angin melakukan usaha 3.600 joule. Maka tulis W-nya sama dengan 3.600 joule. Kemudian ini selama 1 menit. Berarti 1 menit. T T-nya berapa? 1 menit. 1 menit itu berarti harus kalian rubah dulu ke dalam sekon atau ke dalam detik. Dimana biasanya 1 menit itu pasti 60 detik. Nah, 60 detik atau bisa kita tulis adalah 60 S atau 60 second. Yang ditanyakan berapa daya kipas angin tersebut. Jadi kalian tinggal jawab, masukkan rumusnya. P sama dengan W per T atau daya sama dengan usaha dibagi dengan waktu. Tinggal kalian masukkan W-nya berapa? W-nya 3.600. T-nya berapa? T-nya 60 second atau 60 detik. Jadi jawabannya berapa? 60. Wah, tinggal 36 dibagi 6. 6. Ininya coret-coret 1. Jadi sisanya tinggal 6. 60 watt. Jadi jawabannya adalah yang A. Nah, contoh soal, oh cuma satu ya, Ibu kira ada dua. Nah itu ya, itu contoh soal daya ya. Oke, berarti selanjutnya silahkan kalian kerjakan LKS latihan soalnya yang sudah saya upload tadi di Classroom. Dan jangan lupa dikerjakan dengan menggunakan cara kerja dan soalnya. Ditulis gitu, paham ya? Mudah-mudahan materi hari ini atau pembahasan saya hari ini dapat kalian mengerti. Apabila ada yang tidak kalian pahami, silahkan boleh menghubungi saya. Kemudian nanti untuk materi selanjutnya yang bagian 2 sampai 2, 3, 4, dan 5 itu akan kita bahas di kemudian harinya. Jadi untuk hari ini hanya akan saya bahas mengenai usaha dan daya saja. Oke? Selamat belajar. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.